Pertanyaanku simpel sebenarnya, berarti fik Yesus itu berak. Oh ya jelas Yesus lah, itu namanya mengeluarkan manusia masa nggak kotoran. BAB, namanya makan ya BAB, ya pasti buang air Oh, besar lah. berarti Yesus Iya, adalah yang manusia. jadi Tadi kau katakan Yesus manusia. yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Yang saya tanyakan sama kamu, kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tanya dulu. Yesus. Enggak, saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu Tuhan. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya. Gimana? Saya tunjukkan. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Di awal, Uclin ini menyerang Edis TV, tapi akhirnya tidak berkutik. Yesus manusia kok disembah? Mari kita simak debat mereka berikut ini. Pertanyaanku simpel sebenarnya, berarti fik Yesus itu berak. Oh ya jelas lah, namanya manusia kotoran. masa nggak BAB, namanya makan ya BAB, ya pasti buang air besar lah. Berarti Yesus iya, yang manusia. jadi yang Yesus manusia. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kalian kan menyembah Yesus, berarti kalian menyembah manusia. Gini loh, yang saya tanyakan sama kamu, kamu tahu nggak definisi menyembah, definisi Tuhan? Apa sih menyembah itu? Ya kalian menyembah siapa? Tanya dulu. Yesus. Enggak, saya tanya dulu apa menyembah maksud kamu itu? Enggak, jawab dulu. Yesus itu Tuhan. Orang kamu saja nggak tahu menyembah itu apa. Gimana kamu itu? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran, sebentar, tenang. Kalau saya tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran, Allah menyuruh menyembah manusia gimana? Mana? Coba tunjukkan. Kamu banyak nggak tahunya. Gimana? Nah, Allah menyuruh menyembah manusia. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, kamu punya Al-Quran di situ nggak? Enggak. Kamu nggak punya Al-Quran? Baik, punya Al-Quran. Baik. Sebentar, saya tunjukkan. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Apa di situ dikatakan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Cuma iblis yang nggak mau sujud kepada Adam. Oke, sekarang saya tanya, sujud itu bahasa apa? Ibadah, nyembah. Oke, ada nggak di situ disuruh? Di situ ada nggak disuruh menyembah manusia? Meninggal dunia, kau kan? Sujudlah kamu kepada Adam. Iya, sujud itu bahasa apa, Bang? Ibadah, seperti ibadah gitu, menyembah. Iya, berarti ada nggak di situ disuruh menyembah manusia? Beda kamu menafsirkannya. Nah, beda menafsirkannya lagi. Beda menafsirkan apa lagi, Salma? Sama seperti kita suruh sujud kepada ibu kita, ya kan? Sujud syukur, sujud kepada terus ibu kita. Terus kenapa kamu mempermasalahkan orang sujud kepada Yesus? Sementara di Quranmu aja sujud kepada manusia aja boleh. Oh ya, sudah jelaskan, berarti artinya aku sudah menemukan jawaban Anda bahwasannya Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan kalian semua umat Kristen adalah menyembah kepada Yesus itu sendiri, yang mana Yesus sendiri itu adalah
manusia. Selesai, lebih bagus sujud kepada manusia ketimbang sujud kepada batu. Ya sudah, tidak masalah. Saya mungkin adalah di sini bahwa umat Kristen menyembah manusia, udah sampai situ aja poinnya, selesai. Dan orang Islam menyembah batu itu. Tidak ada menyembah batu. Loh. Mana ada? Tidak. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau begini-begini, sujudnya ke arah mana? Kiblat. Batu bukan itu. Ka'bah. Batu atau bukan? Ka'bah. Wah, Ya, mulai mencret. Ya, batu. Batu. Ya, batu. Berarti kamu sujud-sujud kepada batu, betul nggak? Itu kan menyuruhkan umat Islam agar Iya, artinya kamu bersujud kepada batu. Kalau saya bersujud kepada Yesus, kalau saya bersujud karena Yesus memiliki kuasa, karena dia hidup, gimana? Daripada sujud kepada batu, gimana? Ada saja. Beragama ini ada aturannya, Dis. Ya, Yesus. Kita nggak ngomong aturan-aturan. Gini loh, pertanyaan yang kamu tanyakan kepada saya, itu saya balikkan kepada kamu. Kamu kan mempermasalahkan saya sujud kepada Yesus, sujud kepada manusia, betul? Sementara kamu sujud kepada manusia dan kepada batu, gimana? Nggak ada kita sujud sama batu, itu arahnya saja. Oke, tadi kamu bilang nggak sujud kepada orang tua. Iya. Salah nggak sujud kepada orang tua? Nggak ada salahnya lah. Nggak ada salahnya. Kata Muhammad salah, gimana? Enggak lah, kenapa? Gimana? Kata Muhammad sujud kepada manusia itu salah, nggak boleh. Itu kan bagian daripada adab kita terhadap orang tua, Dis. Muhammad emang kau kira Muhammad punya adab gimana? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Gimana kamu? Saya tunjukkan. Tapi jangan lari-lari dari omonganmu ya. Ada hadisnya itu. Saya tunjukkan. Muhammad melarang sujud kepada manusia. Sementara Allah nyuruh sujud kepada manusia. Baik, kita tampilkan ayatnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, ini Arabnya, ini artinya. Seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, seandainya aku boleh, berarti kan nggak boleh menyuruh seorang manusia bersujud kepada manusia lainnya. Ternyata menurut Muhammad tidak boleh. Gimana? Lu baca lagi yang benar, Dis. Aku masih coba liatin dulu, Dis. Baca lagi. Baik, saya ulangin. Makanya belajar. Anda itu harus berguru kepada saya. Nih. Enggak, Dis. Nanti aku pindah Kristen kalau belajar sama kamu, Dis. Loh, sungguh nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Saya balik nih. Ini bahkan ada gambar nih. Saudaraku, kita tidak boleh sujud kepada manusia. Dalilnya di mana? Sangat jelas dalam pelajaran tauhid. Manusia tidak boleh sujud kepada selain Allah. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada yang selain manusia. Baik kepada batu, pohon, matahari, dan seterusnya. Ini hadisnya nih. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh
seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Nih, nggak boleh manusia sujud kepada orang tuanya. Makanya sungkeman, kabur. Saya melihat saudara-saudara kami dari luar kekristenan, secara khusus apologet atau polemikus di luar Kristen, masih saja tidak memiliki kemajuan atau progres dalam membuat pertanyaan kepada orang-orang Kristen, secara khusus kepada apologet Kristen. Itulah yang dilakukan oleh seorang saudara kita Uclim, di mana beliau membuat pernyataan yang kelihatan sekali ada kesan merendahkan, ada kesan menyerang Edis TV. Yesus itu kan buang kotoran, berarti manusia. Kalau Yesus buang kotoran yang adalah manusia, kenapa disembah? Kenapa orang-orang Kristen menyembah manusia bernama Yesus? Tadi jawaban dari Bang Edis TV meresponi pernyataan yang kelihatannya ingin memojokkan Edis TV. Apakah Anda tahu arti dari menyembah? Apakah Anda tahu arti Tuhan? Beliau ngotot, jawab dulu pertanyaanku, jawab dulu pertanyaanku. Padahal Edis TV ingin meluruskan sebuah definisi yang benar-benar akurat, sehingga tidak salah mengerti dan memahami arti menyembah dan juga arti Tuhan. Kenapa ini perlu didefinisikan? Supaya tidak ada salah persepsi, salah pengertian di antara orang yang sedang berdiskusi. Bagi kami orang-orang Kristen, Yesus itu kami sembah. Menyembah itu dari bahasa Yunani proskuneo. Sujud, tersungkur, mengabdi kepada Yesus. Bisa juga diartikan dalam pengertian yang lebih luas, apalagi terkait dengan Yesus itu Tuhan. Itu dalam arti sebagai pemilik, penguasa, junjungan, pemerintah, raja. Yesus itu Tuhan, Yesus itu raja, Yesus itu penguasa atas hidup kami. Kenapa demikian? Karena Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kami. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kami kepada Yesus, maka kami sujud menyembahnya, meninggikan, mengagungkan, memuliakannya. Kami tunduk, patuh, taat, mengabdi, taklukkan diri kepadanya. Perlu kita mengerti dengan jelas. Jangan pernah menilai doktrin ajaran Kristen dari sudut pandang Anda menilai agamamu, doktrinmu, keyakinanmu. Barangkali saudara kita Uclim yang berdebat atau berdiskusi dengan Edis TV ini, dia memiliki paham Allah lah Tuhan itu adalah Allah. Kalau dalam internal kekristenan, Yesus itu Tuhan tidak otomatis artinya Allah. Karena Yesus itu nama kemanusiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Jadi Yesus itu nama kemanusiaannya yang bergelar memiliki jabatan sebagai Tuhan dalam arti sebagai penguasa. Kalau demikian, bisa saja di dunia ini ada banyak roh, ada banyak Tuhan atau Tuhan. Karena pengertiannya penguasa. Tapi memang berbeda dengan Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi.
Jadi Yesus itu adalah pemilik segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Atau dalam sebutan lain, Yesus itu terbesar, terkemuka, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Perlu juga kita mengerti dan pahami, Yesus itu tidak hanya buang kotoran. Yesus juga minum, berpuasa, disunat, berdoa, mengalami kematian. Yang mati itu adalah pribadi Yesus dalam natur keadaannya sebagai manusia. Disinilah gagal paham fatal banyak saudara kami dari luar kekristenan. Kami tidak bisa memahami Yesus itu hanya manusia, titik. Tidak bisa. Yesus itu bagi kami adalah Allah dan manusia. Kok bisa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Ada di situ jasmania, ada di situ kepenuhan keallahan. Berarti Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur. Natur keilahian sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan natur kemanusiaan sebagai yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini sebelum terangkat ke surga. Itu sebabnya saudara-saudara kami dari luar kekristenan, terlebih khusus para apologet polemikus di luar Kristen, kalian semua perlu mengerti, memahami. Jangan menilai Yesus bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Sebaliknya, jangan menilai Yesus bukan manusia dari fakta-fakta keilahiannya. Tidak mungkin, mustahil orang-orang Kristen mengenal, memahami Yesus hanya manusia. Karena Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mencipta segala sesuatu, sudah ada sebelum Abraham jadi, sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini jadikan, sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal secara pasti dan tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak mungkin kalau Yesus hanya manusia bisa memiliki otoritas dan kuasa yang sedahsyat itu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerendahan hati bagi saudara-saudara kami di luar Kristen untuk mengenal Yesus secara utuh, benar, dan lengkap. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah dalam eksistensi sebagai firman, dan manusia melalui proses kelahiran Bunda Maria yang hidup di tengah-tengah dunia. Kenapa? Firman itu perlu menjadi manusia karena yang diselamatkan adalah manusia, dan karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Lewat ketaatannya mati di kayu salib, dikuburkan, dosa ketidaktaatan dikalahkan. Lewat kematian dan penguburannya, kuasa iblis dihancurkan. Lewat kebangkitannya, maut atau kematian dikalahkan. Dan Yesus yang telah bangkit itu memiliki tubuh kemuliaan. Itulah menjadi garansi jaminan adanya kebangkitan bagi orang-orang mati. Dibangkitkan untuk hidup kekal, dibangkitkan dalam kematian kekal. Sekarang yang mana kita pilih? Tentu kita sebagai orang yang bijaksana, mari kita memilih kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Kristus dan hadiratnya secara kekal, melalui terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, dan juru selamat dalam hidup manusia.